falling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mutiara Ramadhani Nasution, NPM 1904290044, Fakultas Pertanian Agroteknologi 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana cara budidaya tanaman kelapa sawit. Kita simak sama-sama videonya. Tanaman kelapa sawit Elais guineensis Jack merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perlu ditingkatkan produksi, produktivitas, dan mutunya. Tanaman ini berasal dari Afrika Barat, merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1848. Saat itu, ada 4 biji bibit kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor, Botanical Garden Bogor. 2 berasal dari Bourbon Mauritius dan 2 lainnya dari Hortus Botanicus, Amsterdam, Belanda. Awalnya, tanaman kelapa sawit dibudidayakan sebagai tanaman hias, sedangkan pembudidayaan tanaman untuk tujuan komersial baru dimulai pada tahun 1911 dan pengusahaannya sampai dengan akhir tahun 70-an masih merupakan satu-satunya tanaman perkebunan yang hanya diusahakan sebagai usaha perkebunan besar. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hellit, yaitu orang Belgia. Kemudian budidaya yang dilakukannya diikuti oleh Cascade yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama kali berlokasi di pantai timur Sumatera, Deli, dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 hektar. Perkembangan kelapa sawit Indonesia mencapai 11,67 juta hektar dan Indonesia adalah pemilik kebun kelapa sawit dan produsen CPO terbesar di dunia. Prospek harga, ekspor, dan pengembangan produk adalah beberapa hal yang memungkinkan potensi dan perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Potensi yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan kelapa sawit adalah kesesuaian lahan, ketersediaan lahan, dan pengembangan industri. Kelapa sawit dapat tumbuh baik pada lahan dengan jenis tanah latosol, potsolik merah kuning, dan aluvial. Sifat fisik dan kimia tanah yang diperlukan adalah drainase baik, solum dalam, dan pH 4-6. Kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit ditentukan oleh karakteristik lahan yaitu curah hujan, bulan kering, ketinggian tempat, kemiringan lahan, batuan permukaan, kedalaman efektif, tekstur tanah, kelas drainase, dan pH tanah. Kesesuaian iklim untuk tanaman kelapa sawit adalah curah hujan 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, suhu rata-rata 28 derajat, tinggi tanaman 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut, dan penyinaran matahari 5 sampai 7 jam per hari. Pembibitan merupakan langkah awal penentu keberhasilan usaha pertanian, termasuk dalam budidaya kelapa sawit. Dengan demikian, dari pembibitan yang dilakukan secara benar akan diperoleh bibit unggul yang siap untuk menunjukkan potensi produksinya. Sebaliknya, kesalahan pembibitan akan berakibat tingginya bibit afkir dan kurang jagurnya bibit yang dihasilkan sehingga secara total merugikan bagi perkebunan. Pembibitan tanaman kelapa sawit dilakukan dengan sistem 2 tahap.
yaitu double stage system, yaitu pembibitan awal atau pre-nursery dan pembibitan utama mid-nursery. Pada dasarnya dikenal dua sistem pembibitan, yaitu sistem pembibitan tunggal atau single stage system dan sistem pembibitan ganda atau double stage system. Dalam cara yang pertama, kecambah langsung ditanam di dalam polybag ukuran besar seperti pada cara pembibitan. Cara ini menghemat biaya dan tenaga. Sedangkan sistem pembibitan ganda, penanaman bibit dilakukan sebanyak 2 kali. Tahap pertama disebut pembibitan pendahuluan atau pre-nursery, yaitu kecambah ditanam dengan menggunakan polybag kecil sampai bibit berumur 3 bulan. Kemudian pada tahap kedua, bibit tersebut ditanam ke pembibitan utama yang menggunakan polybag besar selama 9 bulan. Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam yang disarankan yaitu 90 cm dikali 90 cm dikali 60 cm. Sebelum membuat lubang tanam, seluruh sampah akar-akar atau tunggul yang ada di permukaan tanah di mana lubang tanam akan dibuat harus dibersihkan terlebih dahulu. Tindakan yang tergesa-gesa dengan membuat lubang langsung diikuti penanaman tidak dianjurkan. Selain kondisi tanah yang belum matang dan mempersulit pengontrolan ukuran lubang tanam, hal ini juga dikarenakan kualitas tanam tidak dapat diawasi dengan baik. Seperti yang teman-teman lihat pada video ini adalah pembuatan lubang secara mekanik dengan menggunakan traktor. Kita lanjut ke penanaman tanaman kelapa sawit. Tata urutan penanaman kelapa sawit mencakup pekerjaan penentuan jarak tanam, pemancangan di lahan, dan penanaman. Jarak tanam akan menentukan populasi dan kualitas pertumbuhan tanaman. Penanaman terdiri dari persiapan tanaman, membuat lubang tanam, mengencer benih, dan penanaman. Menanam tanaman penutup tanah di lahan perkebunan kelapa sawit. Tanaman penutup tanah adalah tumbuhan atau tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi dan untuk memperbaiki sifat kimia dan sifat fisik tanah. Penanaman tanaman penutup tanah atau kacangan atau legume cover crop atau LCC sangat penting di perkebunan kelapa sawit. Penanaman LCC mampu memperbaiki kesuburan tanah, menekan pertumbuhan gulma di areal penanaman, meningkatkan ketersediaan karbon dan nitrogen dalam tanah, serta mengurangi laju erosi. Salah satu jenis LCC yang paling populer yaitu Mucuna bracteata atau MD. Aplikasi LCC merupakan cara yang tepat untuk optimalisasi potensi lahan dan keramahan lingkungan. Nah, kita lanjut ke konsolidasi tanaman dan penyisipan tanaman kelapa sawit. Konsolidasi merupakan kegiatan perawatan tanaman yang pertama kali dilakukan setelah penanaman. Konsolidasi atau disebut juga sensus adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginventarisasi tanaman yang mati, tumbang, atau terserang hama dan penyakit. Konsolidasi pada kelapa sawit bermanfaat untuk memastikan penanaman tumbuh sempurna, tegak, dan tumbuh sehat dan normal. Nah, ciri tanaman yang dikonsolidasi pada tanaman kelapa sawit yaitu yang pertama, tanaman yang miring karena penanaman tidak padat. Yang kedua, pangkal akar berada di atas permukaan tanah. Yang ketiga, ada pangkal akar berada di bawah permukaan tanah. Lanjut ke penyisipan.
Tujuan dilakukannya penyisipan pada kelapa sawit adalah untuk mengganti tanaman yang telah mati, hilang, atau kemungkinan besar tanaman tidak akan berproduksi optimal. Selanjutnya, ada pembersihan gawangan atau piringan. Nah, tujuan pembersihan serta gawangan atau piringan adalah untuk mengurangi persaingan gulma terhadap tanaman dalam penyerapan hara, air, dan sinar matahari. Selain itu, mempermudah pekerja dalam melakukan pemupukan dan kontrol di lapangan. Oke, kita lanjut ke tahap pemupukan tanaman kelapa sawit. Secara umum, pemupukan bermanfaat menyediakan unsur hara di dalam tanah sehingga kebutuhan tanaman terpenuhi dan produksi yang maksimal dapat tercapai. Pemupukan pada perkebunan kelapa sawit dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemupukan pada tanaman belum menghasilkan atau TBM dan tanaman menghasilkan atau TM. Perbedaan pemupukan ini didasarkan pada tujuan pemupukannya. Pemupukan pada TBM lebih ditujukan untuk memacu pertumbuhan vegetatifnya, sedangkan pemupukan pada TM ditujukan untuk mendukung pertumbuhan generatif. Nah, pemupukan tanaman kelapa sawit biasanya menggunakan pupuk NPK, di mana praktiknya rata-rata pemupukan tanaman kelapa sawit dengan jumlah 1 kilo untuk sawit muda dan 2 kilo per pohon untuk sawit produktif. Berdasarkan anjuran perusahaan, kebutuhan kelapa sawit muda dan produktif akan pupuk masing-masing sebanyak 4 kilo dan 8 kilo per pohon untuk per 6 bulan. Oke, selanjutnya panen tanaman kelapa sawit. Panen adalah serangkaian kegiatan mulai dari memotong tandan matang panen sesuai kriteria, mengutip dan mengumpulkan brondolan, menyusun tandan di tempat pengumpulan hasil, serta pelepah diletakkan di gawangan mati. Pemanenan merupakan pekerjaan utama di perkebunan kelapa sawit karena menjadi sumber pemasukan uang bagi perusahaan melalui penjualan minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit. Persiapan panen berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja dan alat-alat panen yang diperlukan. Kegiatan awal lainnya dalam persiapan panen adalah pembuatan atau peningkatan mutu jalan, karena jalan merupakan faktor penunjang yang penting dalam pengangkutan hasil. Akses jalan yang perlu disiapkan untuk proses panen diantaranya jalan penghubung atau jalan utama, jalan produksi, jalan kontrol, dan jalan pikul atau pasar. Nah, ciri-ciri buah matang yaitu warna buah orange kemerahan, dan ada buah-buah kecil yang terlepas atau dikenal dengan istilah brondolan. Biasanya rotasi panen dipertahankan pada interval 7-10 hari tanaman buah segar, dan brondolan disusun rapi di TPH atau tempat pemungutan hasil. Untuk pengangkutan ke pabrik, tangkai buah dipotong dan seluruh kotoran tandan dibersihkan sebelum pengangkutan.
Nah, masuk ke tahap akhir yaitu replanting atau peremajaan tanaman kelapa sawit. Replanting perkebunan kelapa sawit merupakan upaya pengembangan lahan perkebunan dengan mengganti tanaman-tanaman kelapa sawit yang tidak produktif dengan tanaman baru, baik dilakukan secara bertahap maupun keseluruhan. Upaya ini sangat penting dilaksanakan untuk menjaga dan menaikkan tingkat produktivitas perkebunan kelapa sawit. Syarat dilakukan replanting atau penanaman ulang yaitu yang pertama, tanaman kelapa sawit umur antara 25 sampai 30 tahun. Yang kedua, sudah banyak tanaman yang mati. Yang ketiga, penggunaan HK panen tinggi. Dan yang keempat, produksi ton per hektar rendah, kurang lebih 15 ton. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan replanting perkebunan kelapa sawit adalah: pertama, penumbangan tanaman lama. Proses penebangan pohon kelapa sawit yang sudah tua bisa dikerjakan memakai racun dari herbisida paraquat atau diquat. Proses berikutnya ialah melakukan pemangkasan akar dengan memotong akar kelapa sawit yang berukuran besar yang berada di dekat pangkal batang dan permukaan tanah. Tujuannya ialah mempermudah pembongkaran tanaman kelapa sawit tersebut setelah ditumbangkan. Mengingat akar tanaman kelapa sawit berjenis serabut, maka pekerjaan membongkar tanaman ini bisa dibantu menggunakan ekskavator. Yang kedua, ada bongkar pokok dan sorong batang. Nah, di sini tujuan utamanya yaitu pembongkaran pokok untuk mengurangi intensitas serangan ganoderma pada areal yang diremajakan. Pembongkaran dilakukan pada pangkal pokok dengan ukuran 2 kali 2 meter. Penumbuhan dilakukan sedemikian rupa sehingga arah robohnya sejajar dengan arah barisan.